Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini bertemu lagi dengan saya, Bu Nur Hasanah, dalam layanan bimbingan dan konseling. Apa kabar semuanya anak-anakku? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Ya. Kali ini dalam video pembelajaran kali ini saya bahas tentang strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Ya, sebelum kita mengetahui strategi belajar, mari kita tahu dulu ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar itu ada 4. Ya, yang pertama yaitu adanya kemampuan baru atau perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, maupun nilai dan sikap yang berupa afektif. Yang kedua, perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Yang ketiga, yaitu perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Yang keempat, perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Nah, ketika kita sudah mengetahui ciri-ciri belajar, mari kita tahu tentang apa itu hakikat belajar. Hakikat belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh pengetahuan baru, sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang lebih baik. Biasanya kita mempunyai kebiasaan, sering sekali kebiasaan yang kita alami yaitu sering kita membaca buku pelajaran yang berkali-kali tetapi tetap saja kita tidak dapat mengingatnya. Atau kadang kita sudah mendengarkan penjelasan dari guru namun sulit untuk memahaminya. Ya, mari kita bahas dulu tentang gaya belajar sebelum kita mengetahui tentang strategi belajar. Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan di dalam situasi antar pribadi. Kalau kita sudah mengenal gaya belajar, maka kita akan dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Mari kita mengenal dulu tentang tipe gaya belajar. Tipe gaya belajar itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah tipe belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Belajar dengan cara melihat. Biasanya orang-orang yang menggunakan indera matanya lebih senang melihat atau belajar dengan cara membaca sendiri. Nah, inilah tipe ciri visual. Yang pertama, mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Kemudian yang kedua, tidak pandai memilih kata-kata dalam bicara. Yang ketiga, tidak terganggu dengan keributan. Yang keempat, sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan. Yang kelima, yaitu tipe visual adalah pembaca cepat dan tekun. Yang keenam, lebih suka baca daripada dibacakan. Yang ketujuh, tipe visual ini adalah rapi, teratur, teliti, dan dia adalah perencana yang baik. Nah, strategi belajar untuk tipe visual, yang pertama adalah belajar dengan gambar-gambar. Yang kedua, belajar dengan diagram atau peta. Yang ketiga, belajar dengan membuat coretan, simbol, atau tanda penting. Yang keempat, lebih banyak menggunakan video-video atau gambar-gambar yang berwarna. Yang kelima, yaitu mengelompokkan. Itu adalah strategi belajar tipe visual. Yang kedua, yaitu gaya belajar auditorial. Tipe belajar auditorial adalah tipe belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk, yaitu dengan cara
belajar mendengar. Orang-orang yang menggunakan auditorial biasanya lebih senang mendengarkan pembicaraan orang lain. Ciri-ciri orang auditorial, yang pertama, suka bicara kepada diri sendiri waktu belajar. Yang kedua, mudah terganggu oleh keributan. Yang ketiga, mempunyai kesulitan menulis yang banyak, tetapi hebat dalam bercerita. Yang keempat, dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada yang dilihat. Dan yang kelima, suka menjelaskan panjang lebar. Nah, strategi belajar yang tepat untuk tipe auditori yaitu membaca dengan suara atau bercerita. Kemudian yang kedua, menulis ulang yang dipelajari atau diringkas. Yang ketiga, biasanya dengan diskusi, dengan berdebat, dan dengan wawancara. Yang keempat, mendengar melalui kaset, seminar, lokakarya. Karena strategi bagi auditor itu lebih gampang. Mereka lebih gampang mendengarkan, kemudian menceritakan hal. Selanjutnya, yaitu gaya belajar tipe kinestetik. Yaitu tipe belajar yang lebih menekankan pada praktek langsung atas apa yang sedang dipelajari. Orang dengan kinestetik itu biasanya lebih senang dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktek secara langsung. Adapun ciri-ciri orang yang mempunyai tipe kinestetik yaitu biasanya berbicaranya pelan, kemudian banyak bergerak, sulit untuk diam di waktu yang lama, kemudian mereka lebih senang menghafal dengan berjalan bolak-balik atau ketika berbicara banyak menggunakan isyarat tubuh. Ya. Kemudian kalau yang kinestetik cirinya menggunakan jari telunjuk ketika membaca, ya. Ya. Selanjutnya strategi yang tepat untuk tipe kinestetik adalah langsung melakukan praktek. Yang kedua, mengamati demo atau contoh secara nyata atau konkret, ya. Yang ketiga dengan membentuk drama, permainan, aktivitas lapangan. Yang keempat biasanya menggunakan model, alat praktek. Kemudian bisa dengan kerajinan atau dengan puzzle, dengan Lego, ya. Ini tipe belajarnya orang kinestetik, lebih menekankan ke praktek, ya. Kemudian yang terakhir itu biasanya mereka menggunakan gerak dalam belajar. Jadi ketika tidak gerak, mereka tidak akan masuk pelajarannya. Ya. Oke, anak-anakku, pembahasan kita tentang strategi belajar sesuai dengan gaya belajar ini semoga bermanfaat untuk kalian, ya. Dan kalian jadi lebih mengerti apa gaya belajar kalian sehingga kalian bisa menentukan strategi belajar sesuai dengan gaya belajar yang kalian punya. Ya, kita lanjutkan di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.